Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Lia. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai bahan ajar yang saya buat. Bahan ajar yang saya buat berdasarkan buku tema yang berjudul Ekosistem kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Yang di dalamnya memuat 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Dan kompetensi IPA-nya itu ada 2 kompetensi dasar, yaitu 3.5 dan 4.5. Yang pertama, 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Lalu 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Lalu ada juga kompetensi dasar bahasa Indonesia, yaitu 3.7 dan 4.7. Yang 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, lalu 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu ada juga indikator IPA, yaitu 3.5.1 menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan suatu ekosistem. Lalu ada 3.5.2 mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Lalu ada 4.5.1 membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Adapun indikator bahasa Indonesianya yaitu 3.7.3.1 menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. 4.7.1 membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi. Lalu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. 2. Dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Lalu ada dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Lalu yang keempat, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Lalu yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dari teks non-fiksi dengan benar. Hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini ada contoh gambar ekosistem. Di sini ada cahaya, ada udara, lalu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Semua komponen ini bersatu dalam satu tempat dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Lalu ada contoh ilustrasinya, rantai makanan. Ini ada contoh ilustrasi dari rantai makanan. Sebelumnya kita harus tahu dulu rantai makanan itu apa. Rantai makanan atau biasa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapat energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Ada rumput yang dimakan belalang, lalu belalang dimakan katak, lalu katak dimakan ular, lalu ular dimakan elang, dan elang mati lalu diurai oleh dekomposer. Nah, ini tuh ada contoh ilustrasi rantai makanan tersebut. Jadi satu sama lain tidak bisa dipisahkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, berikut ada video pembelajaran mengenai rantai makanan. Kita tonton ya. Setelah kita menonton video pembelajaran mengenai rantai makanan, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, ke materi bahasa Indonesianya ya.
Sekarang kita akan mempelajari mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dan terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Pokok pikiran juga sebagai informasi fokus yang ada dalam suatu paragraf. Nah, sedangkan peta pikiran sendiri adalah mind mapping atau salah satu model belajar yang dikembangkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an yang didasarkan pada cara kerja otak. Otak mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, bentuk, suara musik, dan perasaan. Nah, berikut ada video pembelajaran mengenai peta pikiran. Sekarang kita akan kerjakan soal latihan ya. Nah, di layar telah dimunculkan sebuah gambar mengenai rantai makanan, contoh rantai makanan. Setelah kalian amati gambar tersebut, jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi apabila populasi katak habis? Nah, dilihat di gambar populasi katak. Apa yang terjadi pada populasi hewan yang lainnya? Kedua, apabila ular habis diburu manusia, apakah yang dapat dilakukan manusia agar tikus tidak mengganggu tanaman padi? Nah, setelah kalian menjawab soal-soal latihan yang IPA ini, sekarang ada soal latihan untuk bahasa Indonesianya ya. Baca dulu paragraf ini. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Nah, setelah kalian baca teks di atas, temukanlah pikiran pokok pada paragraf di atas. Setelah kalian menyelesaikan soal latihan, maka selesai pula presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.